Ya, kepada Bapak Ibu yang kebetulan tinggal di sekitar kampus yayasan ini, paham ya? Yang berada di sekitar area sini. Jadi buat menghidupkan waktu selama 24 jam di luar KBM, itu yang di luar KBM. Nah, termasuk nanti KBM, nanti kayak kemarin nih ada acara Isra Mi'raj jadi satu, acara buka puasa bersama boleh bersatu. Mungkin acaranya di sini, ntar bukanya di unit masing-masing, jangan gitu. Jangan kayak kemarin di Alia ada acara ya kalah suara Alia sama suara masjid. Paham ya? Saya mau teriak belum ada pengurus, ya kan belum ada pengurus. Betul apa betul ya? Kan berantem suaranya. Ayo, bagaimana? Ya nggak bisa mau suara masjid segitu gedenya. Kita kalah, ngalah loh, bukan kalah ya kalah. Memang suara sabot kalau suara speaker. Belum lagi di sana Uya sama juga punya acara. Nah itu kan berantakan. Boleh acaranya kita adakan buka puasa di sini. Mungkin ada sambutan, ada juga mungkin tausiah sebentar menjelang buka. Nanti acara buka bersama kembali ke unit masing-masing. Jadi kan enak, paham ya? Jangan berantem begitu. Ya gitu. Pas ada pengawas kemarin itu lagi acara pesantren Ramadan, di sini kenceng. Dia lihat bingung, ya kan? Sama kalah lagi ya. Nah, kata pengawas, Pak, kenapa nggak disantuin aja? Mereka tahu tuh, begitu kan? Udah kalah lagi kita. Nah, maksudnya, yuk kita bikin acara pesantren Ramadan bareng. Ketiga, kan enak, enak. Jadi kelihatannya tuh enak nyatu. Ada berisik Pak, yang namanya juga anak-anak. Berisik Pak kalau yang namanya anak-anak. Jangankan anak SD, anak-anak aja sama kalau udah kumpul. Acun aja dulu begitu sama kok ya. SMA aja yang namanya itu namanya udah kumpul sama temennya pasti ribut. Nah, ya, apalagi anak SD. Acun. Weris, sama begitu juga. Karena memang semua orang kalau udah ketemu temennya nggak jauh dari ngobrol. Udah ngomong kita kabur. Gitu kan? Bener ya? Bilang begitu. Nggak di mana. Kalau di Inggris di Amerika sama aja. Nah, jadi di sini kita bisa biar dunia nyatu. Yuk kita jagain anak-anaknya masing-masing. Nah itu, jadi mohon maaf ini. Jadi kalau seandainya nanti Bapak Ibu yang kebetulan tinggal di sekitar ini, jangan jadi beban, niatkan jadi pahala. Ya, nanti ngobrol sama dari yayasan ini kegiatannya apa aja. Nanti kalau sudah terbentuk. Nah, oleh karena itu kan udah jam 10, saya ada acara di Amerika jam 11, ya kan itu ya. Jadi, yuk kita sama bentuk kepengurusan BKM ini. Apalagi ada endingnya. Tadi Pak Haji Nawawi udah ketemu Pak Ustaz siapa? Yang DKM apa DKM itu? Pak Suwardi. Pak Suwardi itu di wali kota sebagai DMI. Jadi nanti kalau udah jadi jadi masjid, siapapun pengurusnya nanti didaftar di DMI wali kota. Nanti akan turun boti per 3 bulan kalau enggak 6 bulan sekali. Ya. Bantuan operasional tempat ibadah namanya boti. Itu kalau nggak salah per bulannya kalau masjid itu 1 juta, 2 juta, kalau musola 1 juta. Itu kan lumayan. Nah, lumayan. Minimal nanti khotib dan khutbah ceramah, khutbah Jumat, jangankan bawa amplop, nyari kopi aja susah, turunnya gitu ya. Nah, minimal ada kopi sih, tenang aja, tambah semangat jadi khotib. Ya kan itu. Minimal begitu ke depannya, tapi jauh di perjalanannya. Nah, jadi insya Allah sebelum nanti dia turun tangan, minimal yang 4 unit ini turun tangan dulu. Karena tadi udah berjanji, ya. Nah, ini dulu. Ya turun dompet lah paling tidak ya. Kalau turun tangan nggak apa-apa, turun dompet ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau aklamasi kayaknya nggak enak main tunjuk, bener ya? Kira-kira yang tuan rumah di sini yang bisa dicalonkan siapa? Kalau dulu. Siapa? Satu. Jadi pemilihan ketua, sekretaris bendahara. Jelas suara terbanyak pasti ketua. Benar ya? Nanti suara terbanyak adalah
ketuanya. Nah, sekretarisnya nanti kita sesuaikan kira-kira yang bisa ngetik, bisa bikin surat gitu ya. Nah, bendaharanya kira-kira siapa yang biasa nyari dana gitu. Betul ya? Nah, jadi minimal ketuanya itu adalah suara terbanyaknya aja dulu. Nah, gitu. Ya apa ya? Oh, nanti itu yang ngatur ketua dengan itu ya. Jadi nanti ketuanya berhak pilih seksi mau bikin seksi ibadah sebenarnya gitu. Nah, seksi ibadah itu yang menentukan imam rawatibnya siapa. Nah, nanti yang menentukan jadwal khutbah Jumat siapa. Itu adanya di seksi ibadah nanti ya. Benarnya siapa? Gak apa-apa. Calon. Saya mau undang. Ini udah langsung ya. Enggak, nanti gini aja. Kira-kira calonnya siapa aja? Pak Sulami satu, siapa kedua siapa? Ya. Calonnya, nanti kita pilih. Pakai tulisan aja nggak enak kira. Wiris. Siapa? Iya itu juga di sini. Ada Pak Weris juga ada. Iya Pak Weris. Sahi. Mas Andi. Ya, mau undang. Tahunan. Jangan ditulis. Supaya Bapak Ibu sekalian, ini baru calon. Untuk pemilihannya, nyiapin kertas aja. Untuk pemilihannya, Bapak Ibu silahkan pilih siapa yang kira-kira berkenan untuk kita jadikan ketua. Nanti biar ketuanya milih sekretaris bendahara dan seksinya. Paham ya? Nah, jadi dari calon itu ada 4. Pertama, Bapak Abdul Hamid. Angkat tangan, mana angkat tangan? Nah, 2. Jadi saya mau pergi. Setelah terbentuk nanti itu usaha pengurus si ketuanya yang daerah ketuanya yang megang mic. Ya, bertanggung jawab. Kalau dihitung Pak Ahmad ada berapa pemilihnya? Ya ada 10 tadi saya. Abdul Hamid, Pak Hamid, Pak Hamid, awalnya beda. Abdul Hamid, Abdul Hamid, Abdul Hamid, Abdul Hamid. Berapa Pak? 9 plus 1 ya, berarti 10. Pas ya. Bapak Ibu dan yayasan yang kami hormati, untuk 4 nama yang tertera tadi, 9 memilih Bapak Abdul Hamid secara sah. Insya Allah kita tetapkan menjadi ketua DKM periode 2024-2029. Ya. Karena kalau kelamaan takut korupsi, ya kan? Benar ya, kita jaga-jaga. Sekarang kelihatan begini, kita kalau udah miliaran kita kan nggak tahu kan? Begitu sampai. Oleh karena itu, kepada yayasan dan yang mewakilinya Bapak Haji Bapak Haji Nawafil untuk mengesahkan Bapak Ustaz Abdul Hamid sebagai Ketua DKM Masjid Abdul Muhyin Rohani. Ya mungkin ada tambah dulu sebentar ya sebelum ketok palu. Ya mudah-mudahan
dengan terpilihnya Ustaz Abdul Hamid menjadi jenggot DKM, maka di situ nanti insya Allah posisi kita menjadi angka 50. Selanjutnya dengan tidak panjang lebar, dengan ini saya nyatakan secara aklamasi bahwa Ustaz Abdul Hamid pada periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dengan resmi disahkan. Ya, lanjut. Nah itu nanti sebentar, nanti ketua yang bertanggung jawab. Karena begini Pak, nanti kalau kita yang menentukan, nanti ketuanya bercocok berantem dari enak, paham nggak? Jadi yang harus menentukan ketuanya. Kira-kira siapa yang bisa diajak kerjasama? Kalau itu. Nah, oleh karena itu, nah ini makanya sebagai ketua terpilih Bapak Ustaz Abdul Hamid, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya sekaligus setelah ini syukuran di mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan dan Rencana dari MI MPS SRK, hukum ayat yang saya tidak sebutkan satu-satu, kepada Bapak Kiai yang saya hormati dan para hadirin semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktunya dan juga atas kepercayaannya. Tentunya insya Allah memang sudah niat ya, kalau dari dulu kan kita masih sehat. Alhamdulillah sudah terkonfirmasi, insya Allah mudah-mudahan saya yakin sebagai amal syariah untuk almarhum Raja Terpilih juga biasanya ibu jahilnya mudah-mudahan senantiasa mengalir sampai hari kiamat lah, masih ada terus. Dan saya yakin pula masjid ini banyak manfaatnya karena tujuan sholat pasti banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan insya Allah saya sendiri ya itu saya yang dipilih itu sebenarnya berat ya, itu berat sekali karena amanah sudah masih itu sangat berat. Tapi tentunya untuk bisa berjalan dengan baik suatu perlu dukungan semua setidaknya dari pribadi dari dukungan yang ada. Jadi insya Allah bisa siap melaksanakan sebagainya. Semoga kita ada yang semoga itu saja. Semoga Tuhan bermanfaat dan berkaitan Alhamdulillah, ketua terpilih Bapak Ustaz Abdul Hamid telah menyatakan kesediaannya dengan niat ibadah karena Allah. Adapun masalah sebulannya berapa, yaitu nanti tinggal penanggung jawab hukumannya ya. Saat tadi keliling saya mohon dibantu, nggak usah ngomong, ya kan? Kalau masalah ini nggak usah ngomong. Saya yang paling cerah mungkin masalah ini dulu ya. Makanya pun ada di sana bukan tahu. Dia pengen nangis itu dipandang orang, gitu ya. Kita punya yayasan besar, punya wilayah yang besar, punya tempat besar. Kenapa kok orang yang melirik kita? Karena mungkin kita hanya stuck bertahan di pendidikan yang ada, sementara pendidikan kita banyak. Bagaimana mungkin mudah-mudahan melalui masjid ini
pintu dibuka, masyarakat mulai percaya sama kita. Ingat bahwa maju mundurnya sekolah adalah tergantung masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau masyarakat yang ada di sekitar kita yang nggak percaya, yakin anaknya nggak bakalan ke sini, pasti ke sekolah yang jauh-jauh. Maka bagaimana fasilitasinya? Pak Hamid sebagai ketua masjid berhubungan dengan perwakilan yayasan yang ada di sekolah, Bujas, ya kan? Bagaimana supaya nanti acara pengajian atau acara di masjid lancar, berhubungan. Karena ini hubungannya ke dalam. Orang dalam harus bisa bermasyarakat dengan yang di luar. Kalau saja jamaah kita yang di luar coba masuk ke kita, itu menjadi aset buat kita. Contoh, kemarin yang gimana mau ngelilingin Pak Amal, wong jamaahnya anak-anak kita. Jangankan ibarat jumatan dapat isi kotak amal, buat apa? Sedekah Jumat aja susahnya ya ketulungan. Yang mudah-mudahan besok kalau memang ada jamaah dari luar ternyata banyak, ya nantilah yang buat dia. Itu apa? Gak usah pakai tulisan begitu, saya mah gak usah begitu lah. Contoh, masukannya ya. Nah, artinya apa? Ketika orang luar masuk di sini, ya tidak ada pemasukan. Selama Ramadan aja berapa sampai? Nah, sekitar 3 miliar 800. Ya, benar nggak? Ada. Kalau masyarakat bersama percaya, maaf ya, bukan hanya pintu itu yang dibuka, pintu itu kita buka, semua masuk sih. Banyak jamaah yang bingung pada kemarin. Insya Allah polsek pada jemaah berjamaahnya di sini. Iya, kalau jemaah itu buka. Nah bagaimana? Nah, makanya kan udah ada pengurus ya tanggung jawab. Hilang sepatu dari jamaah luar, sekarang ini tanggung jawab kedua nanti. Paham nggak? Nah itu betul itu. Betul ya? Amanah yang punya peribadatan sekaligus yang berhubungan dengan sekolah kita. Apabila ada hubungannya dengan peribadatan, yang kedua semua pengurus tanggung jawab. Paham ya? Enak budaya. Kecuali contoh nih, kata Pak Hamid, kayaknya saya capek mau semuanya. Nanti kalau Ramadan saya mau bentuk panitia, boleh bentuklah panitia Ramadan gitu. Jadi panitia itu di bawah pengurus, paham? Nah gitu. Jadi setiap ada event itu pun bentuk panitia. Gua semuanya saya kecapean, ini mau banyak orang dong. Bentuk panitia. Memangnya selama acara itu. Nah, DKM ya artinya kalau nggak ada DKM ngapain dong kan gitu kan? Kok diem baik kan? Dan Pak Haji nggak usah pusing, Haji nggak usah pusing, Bu Haji nggak usah pusing. Kok ada yang bertanggung jawab? Besok kita tanya saldonya berapa? Betul nggak? Terserah ente. Bagaimana caranya pinter-pinter, ya kan? Begitu kan? Itu maksud dan tujuannya. Dia bisa candaan doang ya jangan doang pusing duluan. Termasuk akses nanti masuk di FDMB. Pak Ustaz, ya, nah siap itu diangkat dan sebagainya. Oleh karena itu, syukur alhamdulillah izin Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hari ini kita sudah membentuk kepengurusan yang baru ketuanya, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, monggo. Pak Hamid kumpul sama orang yang 4 tadi yang dipercaya sama kita. Itu 4, 1, 2, 3 tuh. Pakai Welis, ya, pakai Sayyiduddin, pakai Sibair, ngobrol. Itu wajib masuk karena namanya udah tercantum. Kalau nggak dimasukin sakit hati. Mau namanya udah ada, nggak dimasukin sakit hati. Tapi itu santet, bahaya kan? Contoh Pak Syahid, sama saya ada plus saya menjadi pengurus. Wah banyak kan? Takutnya ada santet, apalagi dia baru pulang kampung kemarin belajar santet di kampung. Hati-hati loh, bersosialisasi begini caranya. Jadi itu kira-kira. Ada pun pribadi saya, termasuk Ibu Haji, Pak Haji ya, sebagai yayasan ibaratnya ini hanya menjadi penanggung jawab segala
sekaligus monitor pelaksanaan itu. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan masukan-masukan ke ketua dan pengurus. Kan saya pengurus, ngapain ngatur saya? Enggak orang begitu. Kan ada penanggung jawab, tetap ada di bawah yayasan itu. Paham ya Amin ya? Ya, jadi nanti jangan repot-repot. Itu yang namanya penasihat itu diabaikan, harus dipikirin. Bukan itu tanpa persetujuan saya, ya kan? Tanpa persetujuan jadi biasa. Ya gini bohong. Dia hanya menyampaikan sampai di sini. Pak Haji saya mohon maaf. Ya, tugas saya sudah selesai sampai di sini, tapi tetap saya akan mantau perjalanan pengurus masjid berikutnya. Tugas saya udah belum, ngerti nggak? Belum. Saya ada mimpi jelek-jelek, ya kan yuk. Kenapa ini masih udah ada? Kok kegiatannya nggak ada? Nangis coba dengar. Kemarin saya nangis pengen punya masjid, sesuai dengan harapan almarhum. Karena nangisnya kenapa? Masjidnya udah ada, kegiatannya kok nggak ada. Gitu. Karena kalau pengurus silakan ente yang nangis sekarang ya. Gantian sama itu. Benar nggak? Silakan Pak Haji. Oke, terakhir itu ada pesan dari Pak Haji Nawak. Nah, seksi yang diprioritaskan Imam Rawatib, prioritas ya marbot. Nah, marbot itu jelas ya apa? Pembangunan sama kegiatan hari besar Islam. Jadi ya, itu yang perlu itu dirapatkan. Setelah perlu siapa sekretaris negara itu dirapat, jadinya dirapat. Nanti rapatnya bosan di sini lah, di kafe mana gitu ya. Betul kan ya? Ada 3 M loh, salah. Ada apa? Bawa sama siapa? Ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi maaf Hamid ya. Sementara saya tambahin lagi. Karena setelah ini yang berhak bicara di sini ketua DPD. Ya. Ini mumpung Dewi belum sini. Jadi TKM. Jadi saya ngomong dulu sebentar. Karena nanti setiap ada rapat di masjid harus dipimpin sebagai ketua TKM. Itu wajib karena dialah tuan rumahnya. Siap ya? Ya. Nah, jawab sama ini. Coba apa ada saya tambahkan. Yang pertama, keperluan masjid itu tidak bisa dari orang luar. Itu benar dan mutlak hukumnya. Bukan tanggung jawab kita yang bukan tinggal di sini untuk membuat masjid. Contoh, saya Manawa yang lain Pasar Tanjung. Jadi kan coba sebentar. Yang wajib benar, yang sama dengan yang wajib memakmurkan masjid itu, dia yang tinggal di sini. Masjid ini nggak boleh kosong. Kalau musola kita masih bisa kosong. Tapi yang namanya masjid, 5 waktu sholat wajib ada. Itu tanggung jawab beban yang berat. Ya akhirnya, garis ya, kan di rumah juga banyak orang. Ambil ke masjid pagi. Jangan dengarkan orang lain, kita harus yang mau ke masjid. Bukan masjid namanya kalau zuhur nggak ada, bukan masjid namanya kalau maghrib nggak ada, subuh nggak ada. Masjid itu 4 jam jadi masjid. Yang kedua, yang ingin saya tambahkan, nanti setelah dibentuk panitia, sesi-sesi waktu sekarang dan segala macam. Jadi saya harap untuk sementara kita udah ada jadwal di mana aja. Biar kita jalani dulu. Ya kita izin nih kalau ke masjid. Kita jalan dulu sampai bulan apa? Jadwal kita sampai bulan Juli ya kalau salah. Nanti selanjutnya dia nanti ketua sekretaris yang menentukan jadwalnya. Kita serahkan semuanya. Kita lepas semua angkat-angkat kita serahkan kepada ketua masjid biar dia bertanggung jawab. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir. Mungkin berkah, mungkin saya mengharap berkah dari rapat ini seperti rapat-rapat sebelumnya yang dulu kita belum ada masjid, ya kan, ada hasilnya. Mungkin dengan rapat ini, mungkin nanti ada mungkin tambahan-tambahan, ya mungkin ada tadi sindirannya, mungkin 1 juta 2 juta ya, untuk bendahara ada kasih ya benar kan, ya mungkin ada berkahnya. Insya Allah dengan
setelah dibentuknya ketua panitia, ketua DKM, nanti masjid kita semakin makmur, mungkin anggaran makin banyak, masjid kita makin selesai, dan nanti semua kegiatan-kegiatan masjid termasuk pembangunan kita serahkan kepada ketua masjid. Nanti sebagaimana ketua masjid apa mau dibentuk ketua pembangunan, bagaimana itu hak dan beliau. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena tadi saya sudah bilang mau mundur diri. Nah, saya hanya nitip pamit ya. Selama 5 tahun ke depan, tolong dimakmurkan masjid ini, ya kan? Dengan cara dan gayanya Pak Hamid. Cari orang-orang yang kira-kira bertanggung jawab dan mempunyai niat ibadah. Ya. Teman-teman kita yang mungkin kemarin sering andil kayak Pak Abad, sering keluyuran bagi-bagi jadwal itu masukkan di mana. Jadi kira-kira ya, nah, Pak Roman ibaratnya walaupun di luar tapi dia bisa dibantu, tapi secara waktu Pak minta tolong diketikin. Nah ini kan ini bisa. Ya, jadi yang bertanggung jawabnya adalah Pak, gitu. Atau mungkin yang lain. Tapi tetap ketua sebagai penentu akhir, gitu ya. Nah, imam ada semua. Nah, jadi kayak betul. Pembangunan dibiarkan imam di luar. Imam rawatib, marbot kan harus di dalam. Iya. Maka tadi yang tercantum namanya 4 itu minimal harus bisa ada semuanya. Ya gitu. Jangan sampai nggak ada. Makanya Weris, Pak Weris dari sekarang harus mulai belajar aja. Ya kedua. Betul. Ya. Jadi nanti Pak Amin kami persilakan untuk memilih teman-teman yang bisa kerjasama untuk memakmurkan masjid. Ingat ya, yang bisa diajak kerjasama untuk memakmurkan masjid. Siapa saja di antara teman-teman kita yang di sini ada hadir, atau mungkin Pak, kemudian nggak bisa hadir di sini tapi ada di kelas silakan itu sampai nanti diajak rapat. Ya, karena untuk menentukan hari ini siapa dan sekaligus rapat nggak mungkin. Makanya khusus itu adalah rapat pengurus DKM masjid. Nah, diadakannya di mana? Di Hotel Hilton boleh, ya kan gitu. Atau di Pagaruyung boleh, ya boleh silakan. Pembentukan pengurus di mana? Di Hotel Hilton, ya. Nyata ya? Itu kira-kira. Di kafe aja. Oleh karena itu saya merangkap pembawa acara secara pribadi, saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila saya sudah menjerumuskan Pak Abdul Hamid sebagai ketua di sini, tapi insya Allah menjerumuskan ke dalam surga. Amin ya. Ingat jangan jadi bukan, niatkan berpahala ya, insya Allah. Adapun selanjutnya kami persilakan kepada pengurus terpilih untuk melanjutkan acara ini. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mengucapkan selamat. Ya, ada tambah sedikit. Bapak sudah tambah sedikit maksudnya dari saya. Kan biasanya tiap ini kan ada mata kamar setiap hari Jumat. Jadi kita yang tiap Jumat itu sesudah kita keliling kotak kamar siswa, selesai kita harus melakukan ke tiap unit ya, ke ketua masjid. Jadi laporan itu kita kasih laporannya ke staf unitnya apa laporannya aja, nanti unitnya dikasih. Ya maksudnya jadi kita tiap unit dengan pegang unit ya, berarti apa ya? Jadi kita laporannya ada aplikasi, ada tanda tangannya juga. Gitu. Jadi mulai Jumat ini udah berlaku. Oke. Itu gimana? Ada satu lagi. Itu nggak salah tentang tiap Jumat siapa ya? Sama semua. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya wakil ketua ya. Wakil ketua mohon Pak Jono ya. Presiden.
Akbar. Cuma keliling lu. Cuma ini dia lagi keliling. Iya. Kalau lalu kecuali di KBM. Enggak ada di KBM boleh. Ya. Iya, baik udah tunggu. Kalau 200 Iya. Oh iya. Oh iya benar. Oh. dia lebih tahu niatnya siapa yang bisa di sini aja siapa. Iya. Karena mau nggak mau kita harus aktifkan hidup kita yang bisa. Iya. Siapa itu? Di nama. Iya namanya gimana Pak? Masyarakat yang kedua gimana? Harus di kemana kan itu? Seksi inovatif. Berarti sekarang. Nah. Iya. Beda lagi. Itu penanggung jawabnya kedua. Imam Rawatib itu maghrib bisa kali itu masih bisa. Dia kewajibannya Imam Rawatib 3. Iya maksud ada biasa deh. Ada berarti. Salam berarti. Iya, marbot yang sampai. Sampai. Ya. Untuk pembangunan Pak Zubair. Terus apa itu? Ya kegiatan HBI. PHBI berarti Pak Fadil Muslimin, Mas Sahi, ya kan? Mas Syahiruddin, Macun, Pak Weris, Ewer lah banyak. Iya masuk lah. Dan juga ada sholat Pak Weris ikut lah. Iya, kurang termasuk pengurusan. Iya. Ya kan, sholat. Sholatnya berjamaah. Ini kan ada juga. Oh, iya.